Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Erham untuk telah membantu tugas saya ini. Hari ini saya akan melaksanakan tugas dari guru penggerak yaitu pada modul 3.1 yaitu tentang bujukan dilema etika dan bujukan moral. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak Erham MPD selaku kepala sekolah saya sendiri, yaitu dari SD Negeri Ketangga 3. Beliau juga PLT di SD Negeri Putosari 2. Sebelumnya Bapak menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun Bapak? Dari tahun 2018 Mas. 2018. Lumayan juga pengalamannya, perlu kita apresiasi. Banyak sekali pasti beliau pernah mengalami suka dukanya menjadi kepala sekolah seperti apa. Nah, hari ini kita bedah sama-sama ini tentang Bapak Erham ini. Nah, Pak Erham, saya ingin bertanya kepada Bapak bahwa pernah tidak sih Pak pernah mengalami masalah terbesar ketika menjadi kepala sekolah terkait dengan dilema etika dan bujukan moral? Terima kasih Mas Bagus. Setiap kepala sekolah pasti punya pengalaman-pengalaman. Baik itu terbesar atau tidak itu tergantung dari kita mensikapinya. Nah, semua masalah itu pasti ada, tapi insya Allah pasti bisa terselesaikan. Alhamdulillah. Nah, contoh kasus apa Pak yang sempat dari kasus ini tentang dilema etika ini? Kalau dilema etika itu terkait jelasnya itu yang pertama kalau kami, karena untuk tim kerja, teamwork, utamanya sekolahan atau lembaga itu kata kuncinya itu harus ada teamwork, kekuatannya di situ. Apabila dalam suatu pekerjaan sudah ada 1, 2 atau sampai 3 kurang harmonis, pasti pekerjaan itu, sekolahan itu atau lembaga itu pasti akan hancur. Untuk itu saya yang pertama kali tekankan itu kebersamaan untuk membangun tim itu. Seperti itu ya Bapak ya. Lalu pernah Bapak ketika pasti ada suatu ya kasus ya Pak ya. Ibaratnya kalau di suatu instansi kan ada suatu kasus, kan pernah nggak Pak coba sedikit mungkin bercerita tentang suatu kasus yang pernah membuat Bapak kesulitan atau keberatan untuk itu? Terima kasih. Ya, kasusnya itu kan untuk tadi saya korelasikan lagi untuk kebersamaan membangun menuju cita-cita dari tujuan sekolah itu kami bangun dari kebersamaan tim itu. Memang banyak permasalahan yang muncul. Nah, dari situ kami kasus-kasus itu kami selesaikan satu persatu. Nah, antara lain untuk menciptakan kondutivitas dari teman kerja biar tidak terjadi kecemburuan dan lain sebagainya, itu pasti muncul di sana. Nah, terutama yang membuat itu dari kedisiplinan. Nah, dari kedisiplinan itu kami secara persuasif kami komunikasikan, kami selesaikan biar tidak merambah nanti menjadi yang tidak bagus. Nah, dari kedisiplinan yang terkecil itu kami komunikasikan dan kami selesaikan, dan akhirnya hal itu bisa membuat semua pihak itu bisa mengerti hal itu dan kita bisa berjalan, bisa komunikasi yang jelas, komunikasinya itu dipakai di situ. Iya Bapak, terkait tadi Bapak bercerita tentang sebuah kasus timbuk ya Pak ya. Nah, ketika ada misalkan yang tadi disebutkan mungkin ada yang kurang disiplin seperti itu, Bapak langsung melakukan sebuah tindakan persuasif yang dibicarakan bersama seperti itu. Ya, yang jelas kami kan jelaskan membuat tata tertib. Aturan itu ada dulu. Nah, setelah sekolah mempunyai aturan tata tertib yang disepakati bersama-sama. Nah, konsekuensinya dari teman atau tim salah satunya kok kurang mentaati aturan tata tertib yang kita sepakati bersama. Lah, itu kan kita acuannya di situ dulu. Nah, setelah itu secara persuasif kita tidak vulgar dan sebagainya. Kan saya juga tidak langsung memarahi dan sebagainya. Kami tahu, kami cari tahu terlebih dahulu kenapa, ada apa. Nah, itu secara persuasif kami panggil secara pribadi, kami dongeng, sharing dan sebagainya. Oh, permasalahannya apa-apa seperti itulah. Bisanya mungkin kedisiplinannya kurang dan sebagainya, itu karena apa dan lain sebagainya. Itu seperti itu, Mas. Seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali jawaban Pak Erham ini, tegas sekali nih. Ada lagi nih Pak, terus langkah-langkah dan prosedur seperti apa sih yang Bapak lakukan dalam setiap tindakan masalah itu? Oh, terima kasih.
Untuk langkah tadi sudah saya sedikit kami singgung bahwa untuk langkah yang pertama kami mengacu kepada dari aturan tata tertib itu. Setelah kita sepakati bersama-sama, yang jelas tujuan dari pendidikan, tujuan dari visi misi sekolah itu apa? Nah, di situ kami menciptakan tim kerja yang solid, yang kompak dulu. Bila ada tadi kendala sedikit-sedikit kami komunikasikan, dan permasalahan itu alhamdulillah sudah selesai, Mas. Misalkan dari keterlambatan dari berangkat, misalkan ada tugas dan sebagainya, kami komunikasikan seperti itu. Misalkan oh ini pekerjaan tidak selesai pagi, saya harus kelar, berarti pekerjaan itu harus dikerjakan lebih awal lagi biar nanti sampai di sekolah itu sudah sesuai dengan kedisiplinan itu sudah, biar nanti anak itu tidak terbengkalai, berarti anak itu terlayani dengan kita kedisiplinan itu. Luar biasa ya Pak ya. Terus saya ingin bertanya lagi Bapak, terus hal-hal apa yang Bapak paling anggap efektif dalam menarik sebuah kesimpulan dari kasus yang mungkin itu sebuah etika yang sebenarnya pernah dilanggar dari seorang guru? Ya jelasnya yang pertama secara kita insan yang beragama, semuanya kita tarik ke belakang, kita kerja mencari keberkahan, seperti itu. Dalam arti mencari keberkahan ya biar ya sesuai lah, nek ya bukan berkati kok guru korupsi waktu, tidak, ibaratnya kan sesuai biar berkah loh Mas. Profesional ya. Keberkahan di situ akan didapat karena prinsip di sini itu ladang ibadah kita. Ini termasuk rumah kedua kita. Selain di rumah ini, sekolah ini sebagai rumah kedua kita di sini, dan sekolah ini sebagai ladang ibadah kita. Seperti itu. Berarti kan prinsipnya seperti itu. Yo kita bekerja yo sesuai dengan koridor. Lah, sesuai tataran aturan. ASN, jam kerjanya jam berapa, pulang jam berapa, itu kan sudah ada semua sesuai dengan tata aturan yang ada. Lah, kita mengikuti biar hasil jeripaya keringat kita mendapat keberkahan, seperti itu Mas. Terima kasih. Luar biasa jawabannya juga, wah tegas gitu ya. Saya jadi ketika nanti di kepala sekolah jadi kayak, aduh ini ketika mengambil keputusan, nah ini pada materi ini, waduh kita harus bongkar dari Pak Eram, ini ada sesuatu yang unik. Nah selanjutnya Bapak, lalu tantangan apa sih yang paling Bapak anggap sulit ketika menarik kesimpulan itu? Mungkin kadang-kadang ada perasaan nggak enak ya Pak ya? Nah itu bagaimana Bapak? Untuk tantangan memang kan namanya manusia, namanya manusia untuk berkomunikasi lah. Tapi kami secara persuasif, karena ini termasuk kami juga harus tak komunikasikan karena ini rasa tanggung jawab. Saya selaku yang dituakan, kan harus bertanggung jawab. Pahit sepahit apapun, kalau benar saya katakan benar, kalau memang itu salah saya katakan salah, seperti itu. Intinya ya untuk kebaikan sekolah itu, seperti itu. Walaupun pahit tetap saya katakanlah orientasinya biar sesuai dengan tujuan visi misi sekolah ini tercapai. Nah kita bangun secara bersama-sama seperti itu. Luar biasa. Lalu Bapak ketika mengambil sebuah kesimpulan atas sebuah keputusan tadi, apakah ada jadwal-jadwal? Oh, Bapak sudah menargetkan dari jauh ini untuk mengambil keputusan itu, apakah ada target seperti itu? Ya memang kan semuanya kan butuh ibaratnya tindak lanjut. Nah, walaupun pertama progresnya secara persuasif ya, kita dekati cara individu, progresnya kita tetap tindak lanjut, kita evaluasi ke depannya. Oh si A ini bagaimana, si B seperti bagaimana, progresnya bagaimana. Ini kita pendampingan terus untuk tindak lanjutnya. Yo untuk ke arah kebaikan semuanya, untuk kita bersama seperti itu. Berarti persuasif ke arah yang lebih baik ya Pak ya. Terus inklusi juga, walaupun mungkin sudah pernah melakukan kesalahan, tapi kita tetap dorong untuk melakukan yang terbaik seperti itu. Siap Mas. Luar biasa sekali. Terus Bapak, saya ingin tanya lagi, faktor-faktor apa atau yang apa sih Bapak yang menjadi kemudahan Bapak ketika mengambil kesimpulan tadi? Oh ya, karena seperti ini Mas, kami anggap semuanya itu tidak ada jarak, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, semuanya itu rekan. Saya anggap semuanya itu teman semuanya. Jadi kami komunikasinya itu tidak ada jenjang antara atasan, bawahan dan sebagainya. Kita semuanya ini kita buat satu, tidak ada perbedaan, jadi tidak ada jarak. Seperti contoh saya juga enggak ada di ruang baru saya di sana ada berbaur
duduk ya bareng-bareng. Semuanya kami anggap semuanya kita teman semuanya, saling berbagi, saling sharing. Jadinya komunikasi juga tidak ada kecanggungan seperti itu. Saya setuju, pemirsa. Ini Pak Herham ini tidak punya ruangan sendiri karena dari ruangannya memang seperti itu ya. Mungkin dapat selainnya dapat bantuan lagi. Alhamdulillah. Amin. Terus Bapak ketika mengambil suatu keputusan tadi, siapa yang biasanya membantu Bapak? Jelasnya terima kasih untuk mengambil keputusan. Jelasnya itu yang pertama kan saya selaku manajer ibaratnya di sini bertanggung jawab itu harus mengambil keputusan, baik itu efek dan lain sebagainya seperti itu. Jelasnya kami harus cepat mengambil keputusan, tapi kami harus paling tidak kan harus koordinasi, komunikasi itu hal yang wajar selaku pimpinan, terutama kepada senior-senior, teman-teman sejawat dan lain sebagainya. Tapi mutlak keputusan tetap di tangan saya. Tapi kami minta penjelasan, pertimbangan dari teman-teman yang lain sebagai bahan masukan. Tapi hal utama tetap kami yang mengambil keputusan itu. Terima kasih. Lanjut Bapak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tolak ukur apa sih yang menjadi keberhasilan Bapak ketika mengambil kesimpulan tadi? Merasa dirasa itu bahwa itu berhasil gitu. Oh ya, terima kasih. Yang jelas tidak muluk-muluk tolak ukurnya. Yang pertama menciptakan suasana yang kondusif itu satu itu tolak ukurnya di situ. Apabila dalam tolak ukur satu itu tidak tercapai, secara otomatis semuanya tidak akan tercapai. Tolak ukurnya yang pertama menciptakan kekeluargaan itu tim di suatu lembaga itu sudah kondusif terlebih dahulu. Baru kita melangkah ke depan apabila sudah kondusif, dirangkul mau digas prosnel berapa saja tetap jalan. Tapi kalau sudah tidak kondusif, disuruh kerjaan ini yo ndak selesai, ini ndak selesai seperti itu. Tapi kalau sudah kita saling percaya dan tujuannya satu, intinya untuk sekolahan lembaga itu Mas, otomatis digas kenceng walaupun nyun sewu mungkin banyak yang sepuh dan lain sebagainya, tapi karena underband cara memiliki, oh ini milik kita, ini bahwa ini kita bersaing kita tunjukkan untuk publik sananya. Lah itu kan dengan cara seperti itu. Lah apabila sekolah itu sudah muncul pengakuan dari publik, dari masyarakat, oh SD sana seperti ini, SD sana seperti, berarti kan kita sudah ada pengakuan. Lah kita tinggal menikmati bareng-bareng seperti itu. Yang jelas untuk mengarahkan ke sana untuk butuh pengakuan, lah ini harus tim kerja yang bagus terlebih dulu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir ini kita tidak banyak ya. Nah ini pertanyaannya tadi tentang dilema etika nih. Pembelajaran apa sih yang Bapak ambil ketika seseorang itu mungkin melanggar dilema etika, tetapi Bapak masih ada bujukan moralnya di dalamnya? Ya jelas kan kita makhluk sosial, individu tapi makhluk sosial. Tetap kita itu tidak akan lepas dari orang lain. Kita harus saling yuk koreksi karena itu sebagai tupoksi bareng-bareng. Tapi kan kita sebagai makhluk sosial yuk saling percaya dengan teman yang lain seperti itu Mas. Tetap kita refleksi kepada diri kita dengan yang teman yang lain, tapi kita berpijak kita selaku makhluk individu juga makhluk sosial yang butuh teman, butuh yang lain yang tidak bisa kita selesaikan dengan sendiri. Pasti kita butuh teman yang lain untuk itu. Ya sudah. Terima kasih Bapak untuk wawancaranya hari ini, untuk podcast saya hari ini. Ini adalah tugas guru penggerak 3.1 ya. Masih ada 2 tugas lagi. Nah, ini kita akan selesaikan mungkin setelah modul ini selesai. Nah, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Herham. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan tugasnya berjalan lancar dan sukses selalu untuk Mas Bagus. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sumardiah, Kepala Sekolah SD Negeri Tangan 1 yang saya hormati. Hari ini saya ingin mewawancarai panjenengan terkait dengan tugas saya, tugas CGP Angkatan 8 Modul 3.1, yaitu tentang paradigma permasalahan dan juga antara dilema etika dan bujukan sosial.
bujukan moral, maksud saya seperti itu. Bumar, Bumar ini sebelumnya sudah menjabat 4 periode ya Bumar? 3. Oh, 3 periode dan telah menjabat menjadi kepala sekolah di berapa sekolah Bumar? Saya 4 sekolah, yang 2 itu PLT, terus yang definitif itu 3. Berarti yang PLT itu menjadi tempat saya sekarang. Terus yang PLT yang kedua itu di Sawangan 3, untuk yang definitif itu di SD Ketanggan 4, Sawangan 2, dan sekarang di SD Ketan 1. Pengalamannya sungguh luar biasa nih, sudah banyak, makanya saya ingin belajar berpengalaman dengan Bumar, mencari pengalaman tambahan tentang terkait dengan kasus ya, mungkin di Palasmas sering ini ya, ada yang namanya dilema etika atau dan bujukan sosial. Bumar sebelumnya pernah nggak sih ada suatu masalah yang cukup besar gitu ketika di sebuah instansi? Pasti kita ada suatu masalah, mungkin bisa sedikit sharing itu Bumar? Pernah, dan yang berkaitan dengan dilema itu saya juga pernah mengalami di salah satu sekolah yang pernah saya ampu. Ceritanya bagaimana itu Bumar? Ya, berkaitan dengan dilema etika dan rujukan sosial itu, yaitu saya di tempat dinas saya itu kebetulan ada permasalahan, yaitu hubungan antara beberapa pendidik yang kurang sehat. Intinya awalnya seperti itu. Terus akhirnya awalnya memang sangat kurang kontrol, sehingga bisa berkembang menjadi kurang sehat yang lebih hebat, sehingga bisa menimbulkan masalah di sekolah yang nanti kalau tidak segera saya ambil tindakan itu bisa merugikan siswa, yang jelas juga sekolah nama baiknya juga kurang baik. Wah, kasus yang cukup rumit ya Bumar ya, pada waktu itu pasti di dalam hatinya itu bergejolak ya, bergejolak ketika ada suatu dilema moral dan dilema etika dan bujukan moral. Pada waktu itu berarti ada mungkin 2 orang guru nih ya, ada suatu sebuah kedekatan tapi mungkin tidak diinginkan seperti itu ya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan Bumar untuk klarifikasi. Pada waktu itu awal mula langkah-langkah Bumar seperti apa sih? Ya, awalnya saya jelas konfirmasi dengan yang bersangkutan. Saya dudukkan bersama, saya klarifikasi kok ada desas-desus yang kurang enak, maka saya klarifikasi untuk kejelasannya apakah isu tersebut benar atau tidak. Kemudian kalau itu benar, ya saya harap hal itu jangan sampai dilanjutkan lagi. Harapannya waktu itu seperti itu. Terus langkah-langkahnya Bumar ketika menuju setelah kok tahu kasus itu ya, tahu langkah-langkahnya Bumar seperti apa dulu? Yaitu setelah tahu itu ternyata saya dekati secara personal 2 orang itu ternyata tidak berhasil. Kemudian saya lebih intensif lagi. Kemudian saya suruh buat perjanjian bahwa tidak akan melakukan tindakan itu lagi, dan itu ada hitam di atas putih. Wah, cukup menarik sekali kasus yang dialami Bumar ini. Ini kasus mungkin sudah cukup lama Bumar ya, mungkin sudah cukup lama, dan mungkin Bumar yang mengalami pasti dalam hatinya pengen cepat-cepat menyelesaikan mungkin ya. Terus ada suatu pertanyaan lagi ini Bumar, lalu untuk apa tantangan Bumar ketika dengan kasus tadi? Nah, tantangan saya jujur, personal tersebut itu kompetensinya sangat tinggi, bahkan membawa nama baik, prestasi yang cukup mengharukan di sekolah saya, sehingga masyarakat semakin percaya dengan SD saya itu berkat kinerja personal itu, sehingga ketika ada semacam itu jelas saya ada kekhawatiran awalnya
kenapa orang sepinter itu bisa seperti ini. Nah, kalau nanti saya harus mengambil langkah yang agak tegas, itu juga akan berdampak ke sekolah saya gitu. Pastinya tentu sulit ketika mungkin kita gampang tidak ketika memutuskan seperti kasus udah putus, tapi ternyata banyak aspek-aspek yang lain harus kita perhitungkan jadi bukan seperti itu ya. Ya, saya belajar dari kemarin ini jadinya. Nah, terus pada waktu itu Umar, jadwal penyelesaiannya bagaimana dan bentuk prosedurnya Umar, cara menyelesainya itu menggunakan bagaimana sih? Ya, awalnya kan saya berusaha saya tangani sendiri, tapi ternyata saya kurang efektif, belum bisa menyelesaikan. Ya, akhirnya saya melibatkan atasan langsung saya, terutama Bapak Pengawas Dabin, karena dia juga harus tahu kalau ada semacam itu, sehingga kami juga berkolaborasi dalam menyelesaikan kasus itu dengan dinas yang terkait, yaitu terutama dengan Bapak Pengawas dan Bapak Korwil. Itu bahkan kemarin sempat dibantu dari, karena ini menyangkut guru, dari Ketua PGR. Biasa sekali. Dengan kasus itu juga yang terdampak banyak ya Mbak ya, seperti itu. Jadi ada beberapa yang membantu kita juga. Nah, yang saya tanyakan lagi, pada kasus ini yang mempermudah Umar dan membantu Umar mengambil keputusan siapa saja? Ya itu, setelah mendapat yang jelas yang bersangkutan. Yang bersangkutan saya yang mempermudah karena merasa juga sudah melakukan tindakan yang kurang pas, maka dia juga siap menghadapi apa yang menjadi keputusan saya. Itu ya juga mempermudah langkah saya dengan dukungan dari Bapak Pengawas, Bapak Korwil, dan juga PGRI, dan terutama di sekolah kami guru senior. Berarti dirapatkan terlebih dahulu, kita rapatkan, terus Umar juga tidak mengambil keputusan sepihak dari banyak faktor. Wah, Umar sungguh bijaksana, tak lihat ya, memang prosedurnya luar biasa. Menurut saya jadi kepengen kalau misalkan nanti ada suatu kasus seperti itu, langkah-langkahnya seperti yang Umar ajarkan seperti itu. Nah, ini Umar ada lagi pembelajaran apa sih yang Umar petik dari sebuah kasus tadi? Yaitu memberikan pelajaran bagi saya, bahwa saya harus lebih cermat dalam sebagai manajer di sekolah itu. Sedetail apapun harus saya cermati, apalagi yang menyangkut kedekatan personal itu yang kalau dibiarkan itu bisa berdampak lebih besar. Itu harus saya akui, kemarin itu saya mungkin kurang jeli, kurang cermat dalam mengamati kerja-kerja teman saya atau staf kami, tim kami di sekolah. Maka ya itu pelajaran yang berharga untuk selalu peka, jeli, dan selalu mendengar kalau ada susah atau apa itu harus segera ditanggapi. Jadi pada kasus tadi juga Umar memutuskan bahwa pendidik tadi juga mengambil dua keputusan yang memang paling terbaik karena suatu koordinasi dari Ketua PGRI, juga pengawas dan juga guru-guru, dan Umar lalu menarik kesimpulan dari situ. Wah, luar biasa sekali Umar. Nah, untuk part selanjutnya yaitu lalu pengambilan keputusan terakhir itu berdampak apa pada kedua yang berkasus tersebut? Yang jelas salah satu harus kami pindah tugaskan, dan itu juga tidak kok dengan dipindah tugaskan kami menyelamatkan karena pengabdiannya supaya tidak hilang, dan akhirnya yaitu keputusan yang terbaik ya saya tetap memisahkan salah satu dari personal itu, dan alhamdulillah kok sekarang kelihatannya sudah berjalan dengan baik.
dan tidak ada tindak lanjut kasus itu. Jadi akhirnya juga sudah menemukan keputusan bersama dan itu benar menyelamatkan yang namanya bujukan moralnya terselamatkan karena Bima memiliki lihat peserta didik waktu muridku nggak ada yang ngajar seperti itu nanti. Terus di sisi lain juga kompetensinya juga dia juga bagus dan akhirnya juga Bima menyelamatkan untuk dipindah tugaskan dan tidak mengulangi kesalahannya tadi seperti itu. Dan sudah, terima kasih Bima untuk bincang-bincangnya hari ini. Saya sungguh banyak mendapatkan pengalaman dari pengambilan keputusan tadi. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, dan mungkin juga jawaban saya ini tidak lengkap sekali, mungkin bisa dikembangkan dengan wawasan Mas Kopi sendiri. Terima kasih Bima. Ya.